Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan penuh sukacita dan penuh kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita nikmati renungan 79 pada hari ini yang terambil di dalam Ulangan pasal 29. Ulangan pasal 29. Kita akan baca 2 ayat, namun kita akan juga membaca keseluruhan dari pasal 29 ini agar kita mengetahui gambaran dan isi firman Tuhan dalam Ulangan pasal 29. Saya akan bacakan 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-13. Ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, lakukanlah perkataan dan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ayat 13, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam kitab yang kita sudah baca, Ulangan pasal 29, kita dapat belajar pada hari ini tentang perjanjian. Dalam pasal 29 ini berisi tentang perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Perjanjian adalah persetujuan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang terbuat dalam perjanjian itu. Perjanjian bersifat mengikat Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh karena itu, ikatan perjanjian Allah dengan orang Israel di Gunung Horeb tidak dapat dibatalkan oleh Allah. Kita juga dapat melihatnya pada ayatnya yang pertama dikatakan, inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Jadi dalam pasal 29 ini Bapak Ibu memperlihatkan bahwa perjanjian Allah yang sudah pernah diajarkan atau disampaikan melalui Musa diingatkan kembali, dibacakan kembali kepada generasi kedua yang akan masuk di tanah Kanaan. Kita juga dapat membacanya pada Keluaran pasal 24 ayat 7 dan ayat 8. Bapak Ibu dapat membaca ayat tersebut bahwa di dalam hal ini generasi kedua dari bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan, meskipun mereka tidak menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang Tuhan sudah lakukan ketika Allah membelah laut Teberau, ketika Allah mencukupkan segala kebutuhan kakek nenek moyang mereka dengan makanan, dengan roti, yaitu mana, baik burung puyuh dan segala sesuatu yang Allah kerjakan selama perjalanan mereka 40 tahun. Generasi kedua ini tidak banyak menyaksikan hal-hal itu, tetapi merupakan sejarah bagi bangsa Israel, khususnya bagi generasi kedua yang akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Ulangan pasal 29 ini mengajak atau mengajarkan kepada bangsa Israel, di mana meskipun mereka tidak melihat perbuatan Allah yang besar atau spektakuler, tetapi generasi kedua ini dapat dan tetap bersyukur dan juga melihat perbuatan Allah yang ajaib itu di dalam kehidupan mereka. Ya, dikatakan pada ayat firman Tuhan ini, saya bacakan ayat 5. Ayat 5 dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini adalah salah satu bukti di mana Allah bertanggung jawab. Menunjukkan bukti pemeliharaan Allah kepada umatnya yang dia kasih, yaitu umat Israel, umat pilihan Allah. Jubah yang mereka pakai, kasut yang mereka pakai tidak rusak dikatakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Allah itu luar biasa. Jauh daripada apa yang kita pikirkan. Allah itu kuasa dan kebaikannya jauh daripada apa yang kita sudah tahu. Bahkan apa
yang sudah kita rasakan, lebih daripada itu. Oleh karena itu Musa mau mengingatkan mereka bukti kuasa pemeliharaan Allah di dalam kehidupan generasi kedua ini. Oleh karena itu Musa menyuruh bangsa Israel berdiri di hadapan Allah untuk mengadakan pembaharuan perjanjian. Jadi dalam Ulangan pasal 29 ini adalah pembaharuan perjanjian. Diingatkan kembali, diajarkan kembali, diulang kembali supaya umat Israel khususnya generasi yang baru dapat mengetahui, memahami tentang ketetapan-ketetapan, peringatan-peringatan, ikatan-ikatan janji yang mereka harus pelihara. Dan juga bukan cuma dipelihara, harus dilakukan dalam setiap langkah kehidupan bangsa Israel. Dikatakan bahwa perjanjian ini bersifat mengikat Bapak Ibu Saudara, sebab Allah akan menjadi Allah bagi umat Israel. Dan demikian juga umat Israel akan menjadi umat Allah sendiri. Itu dikatakan pada ayat yang ke-13, ayat 13, supaya ia mengikat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu. Luar biasa. Allah mengikat perjanjiannya sebagai tanda bahwa Allah adalah Allah bangsa Israel. Dan bangsa Israel adalah umat Allah yang juga diinginkan oleh Allah melakukan setiap ketetapannya dan dapat menyenangkan hati Allah itu sendiri. Perjanjian ini selain bersifat mengikat, ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Tujuan perjanjian Allah yang kembali diingatkan oleh Musa kepada orang Israel, kepada generasi kedua. Tujuannya yang pertama adalah agar mencegah terulangnya kembali pemberontakan kepada Allah. Terulangnya kembali dosa-dosa nenek moyang mereka. Yaitu bukan senang juga Bapak Ibu, sering sekali mereka memberontak kepada Allah, mengikuti cara hidup bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Tujuan yang kedua adalah agar bangsa Israel jauh dari kehidupan dosa, yaitu menyembah berhala. Karena itu adalah duka bagi Allah. Hal yang sangat Allah tidak sukai ketika mereka berubah setia, meninggalkan Allah yang baik dan luar biasa, memelihara, menyatakan kuasanya, kebesarannya di dalam kehidupan mereka. Sudah berulang-ulang kali nenek moyang mereka melupakan Allah. Oleh karena itu Allah ingin mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak melakukan dosa yang sama. Tujuan yang ketiga, supaya perjalanan kehidupan mereka yaitu bangsa Israel beruntung, berhasil dalam segala yang mereka lakukan. Kembali kita lihat ayat 9 nih. Ayat 9 berkata, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ini adalah janji Allah. Ketika mereka melakukan segala janji Allah, segala perjanjian Allah, ketetapan-ketetapan Allah, dikatakan mereka akan beruntung, mereka akan berhasil. Bapak Ibu Saudara, luar biasa janji Allah kepada umatnya. Dan kita pun adalah umat-umat Tuhan yang juga menerima janji Allah yang sama seperti bangsa Israel. Dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka harus lakukan sesuai dengan firman Allah yang mereka telah dengar dari pemimpin mereka yaitu Musa. Sebab itu umat Israel harus juga menjaga kesetiaan mereka kepada Allah. Dikatakan pada ayat yang ke-29, saya bacakan. Ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Israel rohani, sebagai umat Allah. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, merekalah umat Allah. Saya Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, kitalah umat Allah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Hari ini perjanjian itu diulang kembali. Firman Tuhan ini diperdengarkan kembali kepada saya, kepada kita semua yang mencintai firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang memberi waktu untuk mendengarkan renungan-renungan
firman Tuhan, sajian-sajian firman Allah yang diberikan oleh gereja. Kitalah umat Allah, agar kita terhindar dari dosa, kita pun harus mengingat ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan ketetapan firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini adalah bukti cinta kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap melakukan kebenaran sesuai dengan batasan-batasan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, seharusnya selaras dengan firman Tuhan, dan kita harus banyak bercermin terhadap kebenaran Bapak Ibu Saudara, apa yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita, dan supaya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Yang dapat kita lakukan dalam hidup kita adalah tepati janji kita Bapak Ibu Saudara. Baik janji kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Apa janji kita kepada Tuhan? Mungkin ketika kita punya cinta mula-mula ketika kita awal menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada janji-janji yang kita ucapkan mungkin kepada Tuhan. Salah satunya tetap hidup setia mengiring Tuhan. Itu adalah janji. Mari saya dan Bapak Ibu Saudara, kita kembali mengingat janji-janji apa yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus juga belajar menjadi umat Tuhan yang menepati janji kita. Karena itu merupakan perjanjian antara dua pihak, antara kita dan Allah kita. Oleh karena itu, kita juga harus memelihara perjanjian kita kepada sesama kita, sesama manusia. Perjanjian apa yang kita pernah lakukan? Puji Tuhan kalau Bapak Ibu tidak pernah melakukan ikatan perjanjian dengan orang lain. Tetapi saya rasa kita semua punya ikatan perjanjian. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ya, itu harus kita pelihara di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Mungkin kepada orang lain yang di luar anggota keluarga kita. Mungkin pernah kita melakukan Bapak Ibu, kadang-kadang ada juga ya orang yang melakukan pinjaman dan ada perjanjian untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Bapak Ibu, saya menghimbau untuk kita sama-sama belajar. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita mungkin pernah melakukan ikatan perjanjian kepada orang lain, mungkin saya meminjam kepada saudara A dan saya melakukan ikatan perjanjian itu, saya akan kembalikan bulan tersebut, tanggal tersebut, ya saya harus menepati janji tersebut agar tidak menimbulkan batu sandungan kepada sesama. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-32 dikatakan bahwa kita tidak boleh menimbulkan sak di hati orang lain, ya, maupun di antara sesama jemaat. Bapak Ibu dapat membaca ayat tersebut. Itu adalah firman Tuhan yang datang kepada kita. Oleh karena itu kita harus menjaga hati sesama kita agar tidak menjadi batu sandungan, baik tentang peringatan firman Tuhan ini tentang ikatan perjanjian. Kita harus belajar mengembalikan apa yang menjadi tanggungan kita. Perjanjian dalam keluarga, baik itu mungkin warisan dari orang tua kepada keluarga, kepada anak yang diturunkan, itu harus dilakukan secara adil. Karena itu merupakan perjanjian-perjanjian yang selalu ada dalam keluarga. Dan banyak hal Bapak Ibu Saudara yang merupakan perjanjian dalam kehidupan kita, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Oleh karena itu, setiap apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mari kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada satu langkah, satu apapun yang kita lakukan itu di luar firman Tuhan. Semua Bapak Ibu, termasuk hal-hal kecil, makan, minum, apapun, tidur, bangunnya kita, semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu banyaklah kita menikmati firman Tuhan. Supaya dalam setiap langkah, kegiatan kecil apapun yang kita lakukan, ada firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Karena semua firman Tuhan yang Allah berikan kepada kita adalah perjanjian Allah kepada kita. Dan ini adalah merupakan perjanjian kita juga kepada Tuhan sebagai anak Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, perjalanan hidup kita akan beruntung, berhasil dalam segala hal. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau berhasil, adalah orang-orang yang mau diberkati dalam segala hal yang kita lakukan, kita kerjakan, dan kita usahakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu mengajarkan kami tentang firman-Mu yang harus kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami sukacita untuk mau dan taat melakukan perintah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir keluarga GIPDI El Shaddai Magelang akan memegahkan Engkau. Demikianlah keluarga GIPDI El Shaddai Magelang mau memuji Engkau seumur hidup keluarga GIPDI El Shaddai Magelang dan menaikkan tangan keluarga GIPDI El Shaddai Magelang demi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.